Oke, selamat sore Lian. Dan ini udah hadir nih. Sore-sore. Gimana kabarnya hari ini, Lian? Baik ya. Oke. Hmm. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya. Ya, jadi ini kan kita pertama, kelas pertama yang ada di Python Pro 2 ya. Nah, by the way, kita kenalan dulu. Ini teman-teman yang lain mungkin masih join ya. Jadi sudah Kavit reminder lagi. Nah, jadi kenalin. Namanya Afid Santoso, biasanya dipanggil Kak Afid ya. Nah, dipanggil Kak Afid. Boleh manggilnya Kak aja, kalau manggil Pak terlalu tua ya. Karena Afid masih tergolong muda ya. Tergolong muda ya. Afid 23 tahun, tinggalnya sekarang saat ini di Jakarta Selatan. Kemudian Kafid aslinya dari Lampung. Kafid di Jakarta Selatan itu kerja ya. Nah, Kafid selain mengajar, kesibukan Kafid kerja Senin sampai Jumat sebagai programmer tapi khusus yang bukan web tapi yang machine learning dan AI generatif ya. Nah, machine learning dan AI. Jadi sesuai banget dengan course hal ini ya Python ya karena kalau machine learning itu kaitannya pasti dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, gitu ya. Hafid dari Lampung tadi usianya 23. Nah, Kak Hafid di Jakarta Selatan ini baru dari bulan April ya. Nah, setelah Kak Hafid menerima offering. Kemudian hobi Kak Hafid itu main games ya. Sebenarnya kalau bukan hobi ya. Hobi itu Kak Hafid olahraga, tapi Kak Hafid hobinya berenang. Tapi Kak Hafid suka main games maksudnya. Suka main games dan terkadang aja ya, tapi ketika pulang kerja ya, malamnya, kadang kadang hari Minggu gitu, gitu nggak selalu setiap saat gitu ya. Nah, hobi Kafit berenang. Jadi dari kecil itu Kafit suka berenang banget ya. Berenang Kafit bukan di kolam. Dari kecil Kafit berenangnya di pinggiran dermaga, kapal yang besar itu ya. Buat dulu di Lampung itu ada tempat pembuatan kapal kapal domestik kapal domestik perang gitu ya. Nah, jadi buat eh, pengiriman gitu. Nah, itu kapal perang buatnya di dekat-dekat rumah Kavi. Jadi Kavi sering berenangnya di sana ya. Kemudian Kavi di bidang IT itu sudah dari semenjak kuliah ya. Tapi Kavi di fokusnya machine learning ini udah hampir eh, 3 tahun ya, hampir 3 tahun Kafid di bidang machine learning. Nah, di AI ini Kafid baru-baru ini ya, karena kan masih baru kebutuhan AI itu banyak, itu menarik ya. Nah, kemudian apalagi ada yang mau ditanya lagi nggak perkenalan singkatnya? Jadi Kafid eh buat project apa aja gitu ya? Kafid pernah buat project apa aja tentang AI ya? Kafid pernah buat games, games Kafid, games 3D ada ya, 3 dimensi ada, game 2 dimensi ada ya. Nah, Kavi suka gambar juga, jadi karena suka gambar itu, Kavi sering gambar realistik ya, orang gitu, wajah, terus karakter itu sering Kavi buat ya. Kemudian terakhir Kavi buat games itu games Metaverse ya, kalau kamu tahu nggak? Lihat nih sama Wira. Nah, Metaverse itu kayak game ruang lingkup 3D itu ya. Jadi ketemu ketemu 3 dimensi lah. Kalau kalian pernah pakai kacamata Oculus tuh ya, kacamata VR. Nah, Kavi pernah buat game itu. Terakhir buat game, kemudian kalau buat AI, Kavit, ya di dalam game itu ada AI-nya, ada chatbotnya ya. Nah, gitu, singkatnya. Nah, Kavit akan sebagai tutor kalian selama course ini selesai ya. Jadi nanti Kavit akan berikan banyak pengetahuan ya tentang Python dan juga di samping itu Kavit sisipkan tambahan-tambahan atau knowledge yang baru ya terkait bisnis IT ya, perkembangan IT pada saat ini ya, bisnis apapun itu ya di dunia maupun pada saat nanti kalian masuk dunia kerja. Nah, itu kan Kavit spill dan Kavit berikan.
materi-materinya untuk persiapan kalian mungkin masuk ke perguruan tinggi ya, masuk lanjut ke IT studinya ya, atau kalian untuk butuh-butuh ya cari duit lah. Nah, karena dulu Kafit ketika masih sekolah pun Kafit nyari duit ya. Dulu Kafit buka jasa buat vektor ya. Kalian tahu nggak vektor? Gambar gambar wajah tapi dibuat vektor karakternya. Dulu kan AI nggak ada nih. AI itu nggak ada karena buat karakter AI itu kan mirip kayak vektor. Nah dulu tuh AI nggak ada di zaman Kafit sekolah. Jadi Kafit buatin tuh satu-satu tuh Kafit buat. Nah open jasa itu ya nanti kalian juga bisa mencari uang melalui itu ya. Nah nanti eh, kalian bisa perkenalkan diri kalian ya. Lian dan Wirya Kafit manggil berdasarkan dari dari username Zoom-nya ya. Kalian kenalkan diri, usianya, kemudian sekolah di mana, kelas berapa sekarang, kemudian peminatannya seperti apa ya, kenapa mau belajar ini, kemudian hobinya deh, boleh tahu, pengen tahu Kafit ya, karena nanti Kafit, eh, karena kita akan panjang ya, 8 bulan, Kafit perlu mengenal juga kalian ya sebagai murid Kafit, dan siapa tahu ada sesuatu yang mau kalian tanyakan ke Kafid, boleh. Jadi nggak canggung lagi ya. Anggap saja partner ya, guru partner. Nah boleh ya. Kemudian nanti jelaskan juga itu tadi ya, kenapa mau belajar ini dan minatnya seperti apa nanti Kafid gambarkan. Oke? Nah, Kafid coba cek dulu nih teman kalian ya. Ada sepi ya nih. Kemana ya? Kafid sepertinya ada 5 harusnya ya. Ada 5, yang hadir baru 2 nih. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, oke. Sudah 16.15. Boleh perkenalkan diri dulu. Tadi yang pertama hadir, Lian, silakan. Perkenalkan diri, Lian. Panggilannya mau dipanggil apa? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Andir, dipanggilnya Lian. Terus saya berasal dari Kota Bandung, Mm-mm. sekolahnya di SMP. Hobi saya mungkin bermain game. Oke, Gamenya game kompetitif. Sama hobi saya berolahraga basket karena saya atlet. oke, Terus saya ingin belajar coding karena dari kecil juga suka buka laptop terus suka ngulik-ngulik jadi pengen belajar bikin aplikasi, bikin game yang bermanfaat. oke. Ya, oke. Salam kenal, Lian ya. Nah, Lian tadi eh, di Bandung ya, Lian. Tadi suaranya kurang jelas ya. Dari Bandung ya? Iya, Kak, di Bandung. Oh, di Bandung. Oke, di Bandung ya. Ya, tadi suaranya kurang ini ya. Oke, berarti eh, hobi main game sama juga ya. David suka main game. David main gamesnya sama si kompetitif. Mobile Legend. Mobile Legend, terus COC ya. COC, FC Mobile. Kalau game fisik, David main Valorant. Kemudian, udah itu aja. Ya, David nggak banyak gamesnya. Kalau game offline-nya, GTA San Andreas ya. David kayak masih teringat GTA San Andreas ya. Nah, kalau ini Wirya, yo silakan tadi perkenalkan dirinya. Halo, kedengaran Kak suara saya? Oke, jelas sip. Ya, Perkenalkan, saya Gede Wirya Dinaya Krisna Swanjaya, biasa dipanggil Wirya, asal dari Denpasar, sekolah di SMP 2 Mataram. Hobi saya main game, saya minat di bidang Olimpiade IPA. oke, Itu aja. oke, Wirya ya. Oke, Wirya dari di mana tadi? Denpasar. Iya, Oh, Denpasar ya. Oke, berarti Wirya kelas berapa sekarang? oh iya kelas 9, Oh, kelas kelas 3 SMP. 3 SMP. Oke, 3 SMP ya. Berarti mau naik ke kelas SMA ya, mau ke SMA ya. Iya.
Oke, tadi minatnya Olimpiade IPA, berarti SMA-nya yang IPA pasti ya. Oke, bagus bagus. Iya, Oke, Wirya dan Lian masih. ya. Kita bisa langsung ya masuk ke dalam materi hari ini. Jadi tadi udah kenalan juga Lian dan Wirya. Nanti kalau mau ditanyain terkait tentang Kavit juga nggak apa-apa ya tanya-tanya. Oke, Kavit langsung saja. Ini ada materi. Sebenarnya hari ini kita lebih ke review ya, review dan mengingat kembali dari awal yang sudah kita pelajari ya. Nah, seperti Kavit mau nanya nih, Lian sebelumnya pernah ikut algo apa baru ini? Sudah Kak. Oh sudah ya. Wirya? Sudah, Kak. Oh sudah semua. Oke. Kalau sudah semua berarti sip ya. Nah, ini Python Pro 2 ini adalah ibaratkan final chapter-nya di ujung lah ya. Nah, ini adalah eh, course terakhir nih di Python ya, dari roadmap awalnya, dari coding naik gitu ya, sampai ke ini. Python Pro. Nah, sebenarnya hari ini kita akan coba review dulu ya. Kita hanya review dan mengingat kembali ya. Belum terlalu masuk materi yang intinya dalam Python Pro ya. Jadi masih santai. Kita masih ya senang-senang dulu lah sebelum pusing-pusing ya. Nah, ya jadi kita mengulang dulu algoritma dan struktur data ya. Kalau sudah pernah di Algo Nova sebelumnya, harusnya sudah hatam nih tentang ini. Tapi eh, hatam pun kalau tidak pernah dilatih sebelumnya, pasti akan hilang ya. Nah, pasti akan terlupa nih kalau nggak pernah dipakai gitu ya. Nah, atau belum pernah jarang dipraktikkan, jarang dipelajari kembali gitu ya. Nanti akan lupa. Nah, untuk hari ini kita akan coba eh, belajar kembali ya algoritma dan struktur data. Tadi sudah kenalan ya tentang Kavit. Jadi tadi Kavit ya. Nah, Kavit itu tadi perkenalan di awal. Kalian juga Lian, Wirya ya kelasnya sudah Kavit tahu. Nah, peminatannya juga dari Kavit tahu ya. Nah, selamat datang di inkubator bisnis ya World of Code. Nah, jadi di Python Pro ini kita akan banyak mengenal dunia bisnis IT ya, dunia bisnis kode. Wah, ini ibaratkan kalian udah mulai start gerbang gerbang masuk ke dunia IT seperti apa ya. Di dunia saat ini ya, IT itu kebutuhannya banyak banget ya, Lian dan Wira ya. Nah, generasi-generasi kalian inilah penerus yang perlu belajar ya, perlu mengetahui tentang teknologi ya, tentang bisnis ini. Nah, bisnis World of Code ya, bisnis WOC. Jadi di usia-usia saat ini, saat masih sekolah ya, itu banyak banget programmer di luar sana ya, seumuran kalian itu bisa menghasilkan duit dari rumah. Nah, Kafid mau ngarahin ke sana ya untuk Lian dan Wirya. Bukan hanya belajar, belajar, belajar aja ya, tapi ada output hasil ya. Ada returnnya lagi, apa yang kamu dapat. Setidaknya kamu sudah mulai mulai lebih dulu ya, mulai lebih dulu dari teman-teman yang lain. Bukan hanya sebagai user, tapi sebagai developer. Nah, itu dia tujuannya ya. Nah, apa yang akan kita buat tahun ini ya? Tahun ini kan sudah 2025, udah mau habis ya, 2026. Berarti apa yang mau kita akan buat tahun depan pertanyaannya. Nah, tahun 2026. Apa yang mau kita buat? Ya. Jadi nanti akan banyak proyek-proyek yang tentang berkembangan dengan perusahaan ya. Tentang bisnis. Perusahaan itu pasti bicaranya bisnis. Nih ya, bicaranya tentang grafik, nah, profit. Nah, Kafit akan melatih Lian dan Wirya itu menjadi seorang programmer di sebuah perusahaan. Ya, nah, mau perusahaan apapun, perusahaan Microsoft ya dan lain sebagainya bisa. Ya, nah, tergantung dari skillnya dulu. Ya, sama Kafit pun ya. Sebelum Kafit bisa memberikan pelatihan, Kafit pun belajar dari yang sebelum-sebelumnya sampai Kafit menjadi seorang programmer ya.
Sebagai nanti Kafit akan latih sebagai seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan belajar sebagai seorang eh, pembuat startup juga ya, sebagai seorang punya kemampuan manajerial ya, project management, kemudian kalian punya skill nanti di depannya ada pitching ya atau presentasi. Nah, itu perlu kalian kuasai skill presentasi ya, soft skillnya, kemudian skill kerja sama tim, skill hard skillnya, programnya ya. Nah, itu nanti akan menanti kalian, Lian Wirya. Oke, sekarang udah ada ini siapa nih? Numair ya. Nah, oke. Perusahaan apa yang tumbuh di inkubator bisnis ya? Nah, Reddit, Twitch, Dropbox, dan Airbnb ini asing mungkin yang terdengar bagi kalian, tapi kalau di bagi Kafit ini sudah hal yang lumrah nih, perusahaan-perusahaan yang gede ya. Nah, jadi tumbuh di dalam inkubator bisnis. Oh, oke, oke, Numir. Nah, ini adalah list proyek yang akan kita kerjakan selama 2 tahun ya. Wah, 2 tahun. Kan 2025 dan 2026 ya. 2 tahun berarti ya. Nah, sampai tahun depan, 2026. Kita akan belajar kelima hal ini. Nah, coba lihat arah proyeknya. Kita akan belajar aplikasi seluler. Aplikasi seluler itu adalah aplikasi Android. Ya, aplikasi mobile. Ya, HP, iOS ya. Nah, kita akan belajar itu. Ya. Kita akan buat aplikasi seluler kita sendiri. Ya. Nah, kemudian analisis data. Analisis data ini kita akan belajar tentang data, mengolah data, dan belajar tentang mencari sebuah solusi ya, mencari sebuah solusi dari data. Misalkan kita ada masalah, kita punya masalah nih, di perusahaan itu punya masalah. Masalahnya ada datanya. Nah, dari masalah tersebut kita mencari solusi dari analisis data. Nah, ini nanti ya lumayan sangat sulit ya, advance, sudah mulai advance di sini. Ya, analisis data nanti gambarannya seperti apa. Ya. Di nomor satu, kalian akan menjadi seorang mobile developer. Nomor dua, kalian akan menjadi seorang data scientist. Ya. Nomor tiga, nah, pembelajaran mesin atau machine learning. Ini nomor tiga, saat ini Kafit menjadi machine learning engineer. Nah, kalian akan menjadi seperti Kak juga, machine learning engineer ya. Nah, ini belajar tentang apa, Kak Fit? Belajar tentang banyak hal banget. Nih, kami sebutin ya, salah satu yang, salah berapa ya? Salah empat lah, salah tiga. Pertama, machine learning itu akan belajar tentang data juga, data science, matematika, science, kemudian belajar tentang computer vision, ada AI, ada deep learning, kemudian apa lagi? Ada security juga. Nah, itu 8 Kafit sebutin ya. Jadi machine learning ini luas. Nanti Kafit ajarkan kalian menjadi seorang machine learning engineer. Yang keempat, kalian akan belajar menjadi seorang game developer. Kalian akan belajar tentang permainan 3D, 3 dimensi. Tapi bukan 3 dimensi yang seperti Valorant, ya bukan. Bukan seperti Valorant, bukan seperti apalagi PUBG gitu ya. Ya, yang sederhana, tapi setidaknya kodenya itu kalian bisa paham ya, cara buatnya. Dan yang terakhir, ini yang saat ini di dunia itu masih banyak dibutuhkan ya. Di Indonesia apalagi pengembangan web ya, website. Menjadi seorang web developer gitu ya. Web developernya nanti kita menggunakan Flash sebagai library ya. Nanti juga kita belajar tentang HTML ya, dan juga CSS ya. Nah, inilah proyek-proyek yang nanti akan kita kerjakan selama
course ini ya, Python Pro 2 ini ya, 2 tahun berarti ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Nah, proyeknya boleh. Kafit pengen kalian lebih aktif ya, terbuka pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arah proyeknya ini ya. Boleh, atau tidak ada pertanyaan? Nah, nggak apa-apa. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Oke. Proyek akhir World of Code itu adalah hackathon ya. Jadi nanti ada sebuah aplikasi web yang wajib kalian buat jadi akhir proyeknya. Aplikasi web ini aplikasi yang sangat kompleks. Kalian akan berkaitan dengan database juga ya. Kemudian nanti kalian akan berkaitan dengan version control system. Wah, ini tambahan lah dari Kavit ya. Itu hackathon ini bekerjanya bisa sampai 4 kali pertemuan atau sampai 3 kali pertemuan, Kak lupa ya. Jadi nanti kalian akan buat proyek besar ya namanya aplikasi web. Di situ nanti kalian bisa curahkan semua arah proyek ini menjadi satu di aplikasi website. Wah, gimana tuh ya? Itu nanti akan berguna banget untuk portofolio kalian. Oke, sekarang Kak mau nanya dulu nih. Apa yang perlu diulang kira-kira? Nah, dari Lian, Wirya, Numair. Silakan. Yang mau Kak bahas, yang mau Kak review. Kalian butuh apa yang masih kalian lupa? Silakan. Boleh dicoret-coret. Kalian butuh apa? Variabel, fungsi, kondisi, loop, daftar, kamus. Atau butuh semuanya? Oke. Coba dicoret aja. Ketik eh, ini Kak variabel. Gitu. Dicoret-coret itu layarnya ya. Oke, Lian itu. Oke. Kondisi semuanya. Oke. Dan semuanya. Wirya, gimana? Ayo ya, harus aktif ya. Biar nanti semua materi terserap dan jago banget ya. Wirya, kamus, daftar. Oke. Hafid bisa melihat. Oke, fungsi variabel sudah paham, Wirya. Oke, lanjut. Numer, mana yang kamu sangat kuasai dan belum? Oke, semua saja, Kak. Oke, semua ya. Nah, jadi tadi Wirya sudah paham tentang loop dan variable ya. Nah, oke, kalau gitu, Hafid akan tetap bahas semuanya, ulang. Nah, nanti Numer ya. Wirya bisa ngikuti juga ya, sambil refreshing lagi. Oke, thank you responnya ya. Lanjut. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nah, oke, ya. Ini pengertiannya ya, variabel, fungsi, kondisi, loop, dan daftar dan kamus ya. Oke, Kavit bahas dulu variabel. Satu-satu ya. Variabel ini, sesuai tadi pengertiannya, variabel itu adalah nih, elemen data yang punya nama sendiri. Contoh ya. Kafit langsung kasih contoh aja. Contoh Kafit punya variabel yang namanya adalah nilai matematika. Nilai matematika ya. Oke, 90. Oke. Nama ini adalah variabel. Ini disebut variabel ya. Ini disebut variabel. 90 itu disebut value. Value atau nilai. Nah, jadi value ini disimpan di dalam variabel, ya. Value itu disimpan di dalam variabel. Jadi variabel menampung value. Oke, contoh lagi. Misalkan kelas.
Oh, oke, misalkan mata pelajaran. Mata underscore pelajaran. Sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, gini. Ini adalah variabel. Dan ini adalah value. Value itu disimpan di dalam variabel. Ya. Jadi kalau misalkan Kafit cetak atau print, ya, print ya, Kafit cetak mata pelajaran, maka yang keluar adalah nanti hasilnya bahasa Indonesia. Kalau Kafit cetak nilai matematika, maka yang keluar 90. Itulah variabel. Oke, lanjut. Sampai sini paham? Variabel? Lian? Oke, Lian paham, Wirya paham ya, Numer aman ya. Oke, ini sudah. Fungsi. Fungsi itu adalah sebuah kumpulan program yang di dalamnya memiliki perintah ya. Jadi, nah nih, sekumpulan perintah ya, perintah program, sekumpulan program yang dapat dipanggil. Nah, ya, sekumpulan program. Jadi misalkan Kafit punya fungsi terbang. Misalkan def. Def ini apa? Define function ya. Def. Def terbang. Ya, fly misalkan. Oke, Kafit punya fungsi. Nah, nah, di sini ada misalkan program bla 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 banyak ya. Nah, tuh banyak. Jadi Kafit akan panggil. Kafit punya variabel kucing. Kucing burung ya, bird. Oke, bird sama dengan fly. Nah, karena dia punya ini ya. Oke, dia punya skill terbang ya, punya fungsi terbang. Nah, ya. Jadi sekumpulan perintah di dalamnya kemudian diawali dengan kata def itu maka disebut fungsi. Jadi di dalamnya ada program lagi di dalamnya banyak ya. Nah, dirangkumlah semua program ini menjadi satu kata fungsi yaitu fly. Fly ini bisa dipanggil di dalam variabelnya. Bird sama dengan fly karena bird itu bisa fly. Ya, oke, begitu. Variabel sudah, fungsi sudah, aman. Kita lanjut ke kondisi. Kondisi itu adalah ibaratkan gini, ya. Kondisi itu ya kondisi ya. Jadi misalkan eh, Jono, misalkan Jono nilainya, Kafit punya variabel Jono. Jono nilainya 90. Nah, syarat untuk naik kelas adalah 70. Berarti Kafit ya. Berarti jika Jono nilainya lebih dari 70, ya kan, maka lulus. Ya. Nah, inilah kondisi. Ya. Kondisi. Inilah kondisi. Jika Jono nilainya di atas 70, maka lulus. Nilai Jono 90, berarti lulus. Kalau nilai Jono 60, nah else. Ya, berarti ya. Else. Sebaliknya berarti tidak lulus. Ah, ya, gitu. Kondisi seperti itu. Jika, maka. Oke, clear? Clear ya. Loop. Loop itu perulangan. Ya, loop itu ada tiga. Ya, ada do, ada while, dan ada satu lagi apa? For. For. Betul, Lumer ya. Ada for. Oke. Contoh perulangan. Kafit mengulang suatu tindakan. Tindakan misalkan gini. Ya. Kafit ada fungsi sebuah nyuci baju. Ya, fungsi cuci baju. Function cuci baju. Oke. Nah, fungsi cuci baju ini, kalau Kavi cuma jalanin sekali, dia akan cuma jalanin sekali bajunya ya. Cuma sekali tok, udah. Nah, Kavit perlu nggak menyuci baju itu berulang kali? Perlu, karena bajunya ada banyak. Jadi Kavit menggunakan kata for untuk diulang.
Bajunya ada berapa? Bajunya ada 10. Berarti Kafit buat perulangan. I sama dengan 10. Jika I kurang dari 10, maka I min gitu ya. Misalkan seperti itu. Oh ini bukan 10, tapi I sama dengan 1 ya. Nah ini, sorry. Misalkan 1 atau 0 gitu. I sama dengan 0 gitu ya. Jika I kurang dari 10, maka I min. Atau I plus gitu ya. Jadi nanti kalau udah sampai 10 udah selesai. Nah, maka diulang lagi nih. Diulang-ulang sampai selesai. Jadi nggak perlu buat banyak fungsi ya. Tidak perlu buat banyak fungsi. Cukup menggunakan perulangan. Jadi nanti fungsinya bisa mengulang-ulang. Gitu ya. Kalau daftar itu list. Ya, kayak array. Contoh, Kafit punya daftar kelas. Kelas ini punya apa aja? Kelas itu ada meja gitu ya. Nah, ada meja, ada kursi ya, ada papan tulis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah daftar ya atau list. Kemudian kamus itu library kayak modul. Nah, misalkan Kafit butuh modul untuk mengacak angka. Nah, Kafit butuh kamus namanya ya. Gitu. Oke, semua ini clear, aman? Enam-enamnya aman ya? Oke, aman. Kita lanjut. Nah, kalau aman, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini sekarang coba dijawab nih. Kalau integer itu contohnya kayak apa sih? Integer, tipe data, yuk kita bicara tentang tipe data nih. Kita masuk ke tipe data. Integer tipe datanya gimana? Tipe data angka, Kak. Angka, good. Angka yang gimana? Kan angka bisa aja nih. Angka tidak desimal, angka bulat. Oh, angka bulat, good ya. 1 sampai 9 gitu ya. Nah, itu adalah integer, bilangan bulat ya. Nah, betul tadi kata Numer. Oke, coba float. Float yang gimana? Ya, float. Coba Lian, Wirya. Tadi Numer udah. Untuk Hmm, coba Lian. Tipe data float. Ayo diulang lagi nih. Refresh lagi. Tadi Lian, Numer udah jawab. Nanti kalau setiap jawab, Kafit kasih poin 10 ya. Jadi nanti di akhir Kafit jumlahkan untuk bisa mendapatkan algo coin. Ya, ada ya algo coin ya. Kalian tahu ya? Nah, itu bisa ditukerin tuh ke hadiah-hadiah. Coba. oh, angka Gimana, Lian? desimal, angka desimal. Angka desimal, good. Ya. Kalau float itu adalah angka desimal. Good ya. Angka desimal itu yang seperti apa? Misalkan 9,72 ke belakang berapa gitu ya. Oke, sudah. Sekarang STR. STR ini apa sih? String ya, Kak. String, Wirya. Betul, string. Nah, string itu yang kayak mana? Coba contohin. Coba. Yo, sambil teman-teman yang lain pikir. String yang gimana? Kata-kata, Kak. Kata-kata. Oke, good. Kata-kata. Kata-kata. Nah, kata-katanya identiknya menggunakan apa biasanya kalau string? Karakteristiknya. Kayak misal bahasa Indonesia pakai apa namanya? Pakai Petik dua petik ya. ya, atau petik dua. Iya, petik dua. Betul ya, Nomi. Kalau string menggunakan petik dua karakteristik. Nah, kalau misalkan angka menggunakan petik dua, dia masuk integer atau string. Contoh nih, Kafit ngetik 97, terus Kafit pakai petik dua, masuknya kemana? Masuknya ke string tetap. Masuk ke string. Kenapa masuk ke string? Karena ada petik duanya. Karena ada petik duanya, ya betul. Karena ada petik duanya. Dia kalau setiap ada petik dua, itu masih menjadi string gitu ya. Nah, tapi kalau Kafit tanggal nih 1,0
07 ya misalkan 01 07 2025 2026 misalkan. Hafid pakai petik, itu masuk ke tanggal atau ke string? Tetap sering Kak. Tetap string ya. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Tetap string karena dia menggunakan petik dua. Nah, itu karakteristiknya. Kalau petik satu bisa nggak? Pertanyaannya. Bisa ya. Bisa ya bisa. Pakai petik satu bisa. Oke. Sekarang bull. Nah, yuk bull apa nih? Kalau Bold. nggak salah bule itu ini Kak, satu atau kosong Kak? Satu atau kosong? Good. Satu atau kosong itu Atau apa maksudnya? true atau false macam itu. True atau false ya? Satu atau kosong. True or false ya? Cuma hanya dua itu dong. Ya. Oke. Kalau list, list itu yang gimana? Kumpulan data Kak. Kumpulan data ya. List itu yang tadi ya. Ini kayak daftar tuh ada daftar kelas. Kelas itu punya lemari, punya papan tulis, meja, kursi ya. Oke. Kemudian ada dictionary atau kamus. Ya itu tadi sudah Kavin gambarkan ya. Kemudian set nih yang terakhir apa nih? Set. Kurang Ayo. tahu Kak. Kurang tahu. Kurang tahu Jawabannya Kak. set itu kayak bentukan ya setting saja ya. Misalkan gini. Nah, jadi Kavit punya angka setting ini mirip kayak list, tapi bedanya adalah setting ini berurutan ya. Nah, berurutan. Jadi kayak sekelompok lah, sekelompok angka tapi berurutan ya. Kayak array ya. Nah, ini tadi contohnya. Sudah betul semua ya. Nah, kalian sudah paham berarti tipe data. Oke, ini fungsi di Python ada print, ada input, integer, float, string, dan len. Ya, len ini menentukan panjang ya. Jadi kalau menggunakan len, dia bisa menghitung panjang karakter string atau karakter integer ya, atau struktur data. Bebas apapun itu bisa dihitung ya. Print, cetak, input yang membaca data dari pengguna, integer, float, dan string. Oke. Ini operator aritmatika ya. Ini harus tahu juga ya. Kalau tambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian tanpa sisa, ini pembagian dengan sisa, ya. Kemudian modulus, ya, sisa divisi. Kemudian ada eksponensial, ya. Kemudian ada operator logika, or, and, setara, tidak setara, lebih besar, lebih kurang, lebih atau sama, kurang atau sama, ya. Oke. Lanjut analisis kodenya. Analisis kodenya, ya. Input ini kita hanya latihan aja. Oke. Pernyataan bersyarat, if ini kondisi, nanti kita coba praktik ya. Apa itu loop? Tadi sudah. Kemudian analisis kodenya, ya. Nah ini ya loop ya, perulangan for i in range. Jadi kalau Kavit mau ngulang sampai 10 kali nyuci baju ya maka ngulang 10 kali nyuci baju ya. Jadi Kavit nggak perlu menggunakan perintah cuci baju sampai 10 kali. Hanya Kavit lakukan perulangan. Biar nggak boros kodenya ya, biar nggak banyak, biar nggak terlalu ngebanyak running. Jadi nggak makan resource. Ya. Oke, ini saatnya kita kerja di platform. Yuk, sekarang buka platformnya dulu, teman-teman. Buka platformnya. Wah, ini kenapa nih? Yuk, silakan dibuka platformnya. Kita kerjakan tugas dulu. Klik nomor satu, pilih nomor satu. Silakan dijawab nomor satu, dua, dan tiga. Ya, ketika menjawab soal, silakan di share screen ya. Nah, nanti nomor 3 dan 4 Kavit akan share screen. Kavit berikan dulu cara pertamanya, nanti 5 dan 6 kerjakan secara mandiri. Oke, silakan share screen dulu buat ngerjain nomor satu 2-nya.
Oke, silakan dijawab aja nomor satu sama dua. Oke, nggak apa-apa kalau salah sambil latihan. Sudah? Ada yang sudah sampai nomor tiga? Nomor tiga kita kerjain, Hafid kerjain dulu ya. Nanti kalian boleh lihat, ambil sama-sama. Satu dua sudah? Oke. Numer sudah? Satu dua? Yang mengerjakan nomor dua kak. Oke. Nah, nanti kalau yang sudah boleh bilang ya. Hafid aku sudah. Nanti kalau sudah boleh di stop share punya kalian dan lihat share screen Hafid. Kita akan coba contohin dulu untuk project yang pertama, yang nomor tiga ya. Ini masih berkaitan tentang variabel dulu ya. Nomor dua bisa? Nomor dua seperti ini saja. Hanya tambahan. Kalau nomor tiga kan kita udah mulai ada integernya ya. Tapi kalau kalau ada pembagiannya, aritmatikanya ya. Tapi kalau yang nomor dua masih variabel ya. Nah, ini nomor dua. Silakan coba dilihat, disesuaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Sudah nomor 2, kita ke nomor 3. Kalau ada yang sudah juga nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Ya. Lian sudah nomor berapa, Lian? Ini masih dua kak. Oh, masih 2. Wirya, kalau Numer nomor berapa, Min? Masih di dua kak. Masih 2 ya. Masih error yang mana nih? Jadi nomor 2 itu kalian harus buat variabel ya, variabel input. Nah, untuk menginput kata enter the name of your startup. Jadi dia akan menampung dulu buat fungsi dasar Python-nya input, kemudian ada day di situ, ada year, kemudian bisa print-print gitu. Nah, ini seperti yang Kavit punya ya, kalian bisa Kak, lihat. sepertinya ini sudah benar ya kak. Tapi Mana? salah ini kayaknya pak, masih Coba, salah. oke, boleh boleh Numer bisa share screen ya. Sudah saya sudah share screen. Oke, Kavit, kalau salah tuh biasanya kalian coba cek resultnya nih. Nah, punya Numer di sininya uh, the who ya. Who-nya ini siapa? Nah, who-nya itu kan harusnya name startup-nya nih. Ya kan harusnya Turbo Developers, tapi di sini uh, the develop Turbo Developers Company. Berarti ini kamu perlu kasih koma di sini, ya kan? Nah, tuh the Turbo Developers. Result punyamu the who. Berarti bukan who ini kasih kamu koma, ini koma, ini petik gitu. Nah, kasih koma lagi sebelum, nah ini, nah gitu. Oh. Nah, kalau yang udah sama kayak yang di, Ya, gimana? Punya Lian? udah sama aja di kanan. Sudah sama. Masih belum bisa? Masih belum kak. Masih Oke, belum bisa kak aku pak yang nomor dua. oke. Coba cek di ini, ini startups pakai S ya. Nih ikutin ininya. Nah, ini startups. Kok dia ada petik satu S punya itu. Kalau punya Lian gimana? Hafid lihat punya Lian. Di Punya. gambarnya sih di sini startup kak, bukan startup Ada koma di S-nya. gambarnya. Oh ada Di koma gambarnya S. ada koma S-nya. Jadi harus benar-benar sama, persis ya. Harus sama persis buat dia bisa lanjut ke nomor yang hijau. Bisa nggak ngasih petiknya? Ini gini nih, David kasih ya.
biar biar hijau. Padahal itu jawabannya udah benar kok. Oke, nih coba salin di meeting chat biar hijau ya. Karena koma S-nya tuh nggak bisa petiknya 3 karena 3 itu kan nanti jadi error. Kalian bisa jalanin pakai punya Kafit. Jadi biar hijau. Sebenarnya itu udah benar, punya kalian semua udah benar. Punya Numer, Wirya, dan Lian udah benar. Karena memang penulisan penulisan katanya tuh harus benar-benar sama gitu ya. Baru dia bisa terverifikasi benar. Nah, kalau enggak salah dia ya, nggak akan lanjut. Oke, nomor 3 ini Kafit yang diktein, boleh kalian stop share ya. Ya, nomor 3, yuk sama-sama. Pertama kita buat apa dulu? Variabel yang menampung kata enter the amount in rubles ya. Oke, rubles itu mata uang ya. Oke, berarti Kafit cut rubles gitu ya. Sama dengan kalau menampung nilai berarti Kafit pakai apa? Menampung nilai pakai fungsi Input. Kak. input ya, input. Input, buka kurung, petik 2 enter the amount in rubles. Ya, silakan buat kayak gini. Nah, nanti diinputkan 1000, nilai 1000 tadi akan masuk ke rubles. Rubles ya. Oke. Kemudian, nah, oke. Ini nomor 1. Sudah? Oke, sekarang Kafit mau nanya nih. Ini penting banget ya. Penting banget nih. Kafit mau nanya nih. Setiap nilai yang ketika Kafit masukin seperti ini, ya. Kalau Kafit masukin angka 1000, ya. 1000 ini tipe datanya apa kira-kira? String, Kak. String. Karena input itu string. Kak. Nah, itu ya. Wah, dia jago banget nih. Ya, karena dia tipe datanya string, ya. Input itu selalu bernilai string kalau diinputkan. Betul. Meskipun dia integer. Berarti kita Kafit pakai apa depannya biar dia Kasih menjadi integer? INT depannya, Kak. Oh, oke, betul ya. Good. Pinter ya. Berarti Kafit tambahin int depannya. Gitu. Silakan tambahin ya. Kemudian USD. Lihat. Yang kedua nih. Ada 78,5. Kafit pakai tipe data apa kira-kira? Float ya. Pakai Float float, atau Kak. Iya, apa? betul, betul, betul float ya. Iya, pakai float untuk dia menjadi nilai desimal ya. Nah, jadi bukan integer. Jangan salah ya. Kalau pakai integer nanti dia nggak bisa running. Kalau nggak percaya, kalian coba ya. Nah, jadi pakai float buat mengconvert nilai 78,5 dari string menjadi float. Karena input selalu bernilai string. Ya, enter the USD exchange rate. Nah, ya gitu. Sekarang yang terakhir, conversion result ya. Conversion result. Oke, sebelum kita masuk ke sana, berarti kita hitung dulu untuk konversinya. Biasanya kalau rubles, nah kita lihat uang ya. Nih, ruble itu Rusia ya, mata uang Rusia. Nah, karena algonya Nova tuh punya Rusia, jadi di sini harus Rusia ya. Oke, uang Rusia berarti di berapa nih? 218 rupiah. Satu rabal itu 218 ya. Nah, berarti gini, tinggal kita hasilnya kita pakai
variabel namanya result ya. Nah, kita pakai round. Nah, tadi parables dibagi USD, kemudian 2. Coba begini ya. Sudah? Sudah Kak. Sudah ya. Nah, pertanyaannya, round itu buat apa sih? Round itu Round. buat membulatkan Kak. Membulatkan, betul ya. Karena memang nilainya kan tadinya ada 78,5 USD-nya ya. Maka dibulatkan. Kalau dua angka di belakang dua itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dua angka di belakang koma akan dibulatkan gitu ya. Jadi bukan hanya satu. Kalau kafet isi satu ya berarti nanti satu angka di belakang koma itu maka dibulatkan. Jadi kafet maunya dua angka di belakang koma dibulatkan ya. Gitu. Sudah tinggal print ya. Oh, kok jadi seperti ini. Conversation result. Conversion result ya. Titik dua spasi koma masukin result. Kalian coba 1078,5. Ya, saya. Ini nggak boleh pakai spasi. Ini jangan spasi ya. Kayaknya nggak ada spasi deh. Biar bisa hijau. 1078,5. Hasilnya sama ya. Nah, sudah. Bisa? Nomor 3. Iya bisa Kak. Bisa. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak nomor 3 nih? Gemer, Lian, Wirya. Nggak ada ya. Kalau sudah bisa semua, kita lanjut. Nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Sekarang nomor 4. Do you have an idea for your own product? Yes or no? Kalau kata yes, maka dia oke. Berarti ini kita pakai apa nih kira-kira dari sekilas nih? Pakai Ada input juga Kak. ada input terus Iya, dengan iya. kondisi ya. Ada input dengan Ya dengan if else. Ya. if else good. Ya, ada input dengan kondisi. Oke, caranya gini ya. Ini teknik yang simple. Jadi langsung. Nih, if input, ikutin kafet. Nah, nggak perlu buat tanya input lagi ya. If input, do you have an idea for your own product? Ya, yes or no. Tanda tanya. Nah, langsung ya, gitu. Ini kafet nggak bisa geserin. Nah, gini, kelihatan ya. Nah, karena kafet ingin jawaban yes or no-nya itu akan menjadi lower, ya. Lower itu kan apa fungsi lower? Ayo, merubah teks input Jadi menjadi huruf kapital huruf kecil lower itu ya. Nah, kalau upper baru huruf besar gitu ya. Jadi nanti kalau diketik yes huruf besar semua nanti jadi huruf kecil ya.
Nah, ini cara kedua. Cara ketiga ya udah berarti kalian buat dulu ini ya. Hmm, Misalkan idea input, nah gini. Nah, kalian bisa gini. Ini cara ke Nah, nah, kalian bisa gini ya. Ada dua cara. Cara dua. Ini cara satu. Oke, bebas. Pilih cara satu atau cara dua, nomor empat ya. Kafit akan pilih cara yang nomor satu ya. Nah, yang cara dua. Nanti kalian coba cara dua. Nah, cara satu, oke. Cara satu berarti yes. Dua, ya kan? Langsung saja. Jika input, nah lagi. Are you interested mana di sini? Kafit harus ngetik ya. In, nah, yes or no gitu ya. Kasih lower lagi, karena Kafit maunya lower dia. Jadi kalau pengguna inputin kata no atau yes, ah, berubah jadi huruf kecil, huruf besar ya. Berubah jadi huruf kecil semua ya. Baru print, kita masukin we recommend ya. Oke, masukin. Setelah itu else, sebaliknya print you have every change to get into a business accelerator. Ya. Here, dikasih else di akhirnya sini, print juga. Hmm. Thank you for participating. Sudah seperti ini. Ya. Jadi Kafit langsung tuh, nggak buat variabel lagi ya. Oke, dari ini ada yang mau ditanyakan, nomor 4. Kalau sudah coba dijalankan, hasilnya bisa ya harusnya ya.
Jalankan, ketik yes, ketik yes lagi, nah selesai ya. Hasilnya, you have every change to get into a business accelerator ya. Hasilnya itu. Kak tadi yang nomor 3 bagian resultnya apa? Nomor 3 bagian resultnya hanya seperti ini. Ya, nih, Hafid kirimkan ya. Nah, itu. Kak, untuk apa namanya? Untuk hijaunya belum hijau kayaknya, Kak. Belum hijau. Boleh, Iya, Hafid cek. Tapi hasilnya udah bisa ya? bisa. Ini bisa. Bisa. Coba punya Mer ya. Coba gimana Mer? Thank you. Oke, Hafid tahu nih, kamu kurang titik di bagian we recommended. You enroll in business school. Oh ya, baru bisa, Kak. Nah, jadi harus benar-benar sama banget ya. Oke, sudah? Yuk, the last. Kita kembali dulu. Kita ke nomor yang kedua. Ya, nomor satu tadi sudah selesai. Ya, nomor satu. Kita back ke halaman awal. Kita klik yang nomor dua. Ya, kita kerjakan yang struktur data dulu. Ya, nah ini nomor satu dulu ya. Kita kerjakan ya. Sama-sama kita kerjakan. Nah, yuk kita kembali dulu. Sudah kembali. Oke, struktur data. Ini cukup kompleks banget ya. Cukup kompleks banget. Jadi Kavit bantu pandu. Oke, ini soalan project exercise kita ya. Terakhir, sebelum kita penutupan kelas, karena sisa 12 menit lagi ya. Oke, yang pertama, sama. Kavit harus buat namanya variabel months ya. Silakan diketik. Ini menampung jumlah bulan ya. Ibaratkan kan banyak di situ. Ini ada berapa sih? Oh, banyak banget ya. Oke, Januari, Februari. Oh, dia harus di split jadi banyak. Oke, ini list.
Jadi ketik January, nggak perlu pakai koma, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, Desember. Ya. Kemudian terakhir di titik kasih split. Nah, split ini untuk memisahkan. Ya. Oke, begini. Panjang banget. Januari, Februari, nggak bisa LPZ. Januari, Februari, Maret, March, April, May, June, July, August. Ya. Nah, ini. Oke, yang terakhir dikasih kata split. Sudah? Ya, kenapa Kavit split? Jadi nanti Januari sendiri, Februari sendiri ya, Maret sendiri, April ya. Nah, Kavit pisah-pisah. Oke. Nah, kemudian ini bisa kalian salin aja, taruh di bawahnya ya. Ini cukup panjang. Kalian salin, taruh di bawahnya nomor dua ya, 2, 3, 4 sampai nomor 12 ya. Misalkan Kavit masukin di bulan Januari 3.000, 300 gitu, atau 3.000 ya. Banyak banget Kavit. Ya. Hmm. Sampai 12. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muncul nanti ya. Februari, Mei, Agustus, Desember. Jadi sih sampai 12 kali. Nanti dia akan di-split slot-slotnya. Oke, nomor satu seperti ini. Sudah, Lian, Gunwer, dan Wir ya. Nomor satu. Sampai hijau dulu.
Nomor satunya di ini dulu ya, diisi dulu siapa? Wirya. Nomor satunya kamu tulis dulu. Nih, nah, Kafit kirim itu ditempel di nomor satu ya. Jadi keluar ya Kafit kepental. Sepertinya masih belum hijau gak deh kak? Mana? Boleh, boleh. Share screen. Gimana, Mir? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tunggu kak sebentar diulang. Tadi kayaknya ada salah ketik. Langsung enter aja nggak apa-apa. Bisa kok hijau. Sampai 12 ya. Punya Lian udah bisa? Sekarang sudah bisa. Oh, sudah ya. Enter aja, langsung enter. Mana bisa nggak? Coba geser. Di Januari, Februari. Oke. Nah, deh, aduh, udah kak. Oke, sudah ya. Ya. Sip. Nah, tinggal punya Wirya ya. Oke. Nomor 2 dan seterusnya kalian bisa coba kerjakan secara mandiri ya. Nah, setelah dari kelas ini, punya Wirya belum? Coba enter. Oke, sudah ya. Oke. Yuk, kita ke penghujung akhir kelas. Jadi, sudah kita laksanakan tadi belajar apa aja. Yang pertama, ada variabel, ada fungsi ya, ada looping, kondisi, kamus, dan daftar. Nah, kita hari ini lebih ke review dan sambil mengerjakan, sambil pemanasan lah ya, mengerjakan sebuah tes-tes sederhana untuk melatih kembali pemahaman kita tentang variabel, tentang fungsi ya, print, input, kemudian kondisi, if else, dan struktur data ya. Jadi tadi sudah dapat semua. Nah, kira-kira ada yang kesulitan nggak? Atau ada hal yang apa nih? Coba dari Numer nih, kira-kira Numer. Ada Nah, feedback apa Numer? Belum ada kak, belum ada masih sama Masih aman ya, sebelumnya. masih aman, belum ada kesulitan ya. Ya, Oke. Kalau Lian, gimana Lian? awal awal. Masih aman ya. Oke. Wirya? Oh aman, oke ya. Kalau aman, kalau gitu next kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya, pertemuan kedua. Nah ini pertemuan pertama, artinya nanti eh, sudah dapat semua ya reviewnya, sudah kembali refresh lagi sambil mengerjakan ya. Udah mulai kerasa sedikit ngebul-ngebulnya ya. Nah oke, thank you untuk hari ini ketemunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan selamat berlibur akhir pekan. Dadah semuanya. Dadah oke Numer, kak. Lian, Wirya. Sama-sama. Thank you.